Perjanjian Versailles, awal dari akhir perdamaian dunia. Pada tanggal 28 Juni 1919 di Istana Versailles, Paris, sebuah perjanjian bersejarah ditandatangani untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Perjanjian ini melibatkan negara-negara pemenang perang seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan sekutu mereka, serta Jerman sebagai pihak yang dikalahkan. Alih-alih menjadi langkah menuju perdamaian abadi, Perjanjian Versailles justru menjadi awal dari ketegangan baru yang kelak akan mengguncang dunia. Isi Perjanjian Versailles adalah beban berat bagi Jerman. Perjanjian ini memberlakukan berbagai ketentuan yang sangat membebani Jerman. Beberapa poin utama yang harus dipatuhi Jerman adalah sebagai berikut. Kehilangan wilayah. Jerman dipaksa menyerahkan sejumlah wilayah strategis yang berharga, termasuk Alsace-Lorraine kepada Prancis, Eupen dan Malmedy kepada Belgia, serta Sudetenland kepada Cekoslowakia. Selain itu, wilayah Rhineland dijadikan zona demilitarisasi, sementara Danzig, Polandia berada di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa yang menghilangkan akses penuh Jerman ke pelabuhan penting. Kehilangan koloni. Jerman juga kehilangan seluruh koloninya di Afrika dan Pasifik, yang kemudian dibagi-bagikan kepada negara-negara pemenang perang, terutama Inggris dan Prancis. Kehilangan ini memperburuk situasi ekonomi Jerman karena mereka tidak lagi memiliki sumber daya dan pasar di luar negeri untuk menopang ekonominya. Pembatasan militer. Perjanjian ini membatasi militer Jerman secara drastis. Tentara Jerman dikurangi menjadi hanya 100.000 personel tanpa izin untuk memiliki tank, artileri berat, atau angkatan udara, termasuk angkatan lautnya juga sangat dibatasi. Dan kapal perang besar tidak diizinkan. Selain itu, produksi senjata dan industri perang Jerman diawasi dengan ketat oleh sekutu untuk mencegah kebangkitan kembali kekuatan militer Jerman. Ganti rugi perang. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang dalam jumlah yang sangat besar, mencapai 132 miliar mark emas, sekitar 33 miliar dolar Amerika Serikat. Pembayaran ini dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang diderita oleh sekutu selama perang. Namun, jumlah yang sangat besar ini menghancurkan ekonomi Jerman, menyebabkan inflasi parah dan meningkatkan penderitaan rakyatnya. Penghinaan nasional. Salah satu aspek yang paling menyakitkan bagi Jerman adalah pasal 231 yang dikenal sebagai pasal kesalahan perang. Pasal ini menyatakan bahwa Jerman dan sekutunya bertanggung jawab penuh atas perang dan semua kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan rakyat Jerman yang merasa mereka tidak sepenuhnya bersalah atas perang tersebut. Dampak Perjanjian Versailles pemicu konflik baru. Ketentuan yang keras dalam Perjanjian Versailles tidak hanya merugikan Jerman secara ekonomi dan militer, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati rakyatnya. Dampak dari perjanjian ini begitu besar hingga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong dunia menuju Perang Dunia Kedua. Harga diri Jerman terinjak-injak. Banyak rakyat Jerman merasa bahwa negaranya telah dipermalukan
dan diperlakukan dengan tidak adil oleh sekutu. Ketentuan perjanjian ini tidak hanya menghancurkan ekonomi Jerman, tetapi juga meruntuhkan kebanggaan nasionalnya. Kemerosotan ekonomi dan krisis sosial. Ganti rugi perang yang sangat besar serta kehilangan wilayah dan koloni membuat perekonomian Jerman jatuh dalam kehancuran. Negara ini mengalami hyperinflasi pada awal 1920-an, di mana uang kertas kehilangan nilainya dengan sangat cepat, menyebabkan harga barang naik secara drastis, pengangguran meningkat tajam, dan rakyat Jerman jatuh dalam kemiskinan yang ekstrim. Bangkitnya Adolf Hitler dan Partai Nazi. Ketidakpuasan rakyat Jerman terhadap perjanjian Versailles menjadi bahan bakar bagi gerakan ekstremis, terutama Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Hitler memanfaatkan rasa frustasi rakyat Jerman dengan janji untuk membatalkan perjanjian, memulihkan kejayaan Jerman, dan membalas dendam terhadap sekutu. Propagandanya menarik perhatian banyak orang yang putus asa, dan pada akhirnya Hitler berhasil meraih kekuasaan pada tahun 1933. Jalan menuju Perang Dunia Kedua. Setelah berkuasa, Hitler mulai melanggar perjanjian Versailles secara bertahap. Ia membangun kembali kekuatan militer Jerman, menginvasi Rhineland pada tahun 1936 dan mencaplok Austria serta Sudetenland pada tahun 1938. Aliansi Jerman dengan Italia dan Jepang serta kebijakan ekspansi agresifnya akhirnya membawa dunia ke dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Kesimpulan, alih-alih menciptakan perdamaian jangka panjang, perjanjian Versailles justru menjadi pemicu konflik yang lebih besar di kemudian hari. Dengan menghukum Jerman secara berlebihan dan merampas banyak haknya, perjanjian ini menumbuhkan kebencian yang mendalam di kalangan rakyat Jerman yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Adolf Hitler untuk membangkitkan kembali nasionalisme ekstrim. Keputusan negara-negara sekutu yang ingin menghukum Jerman tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya akhirnya berujung pada konflik yang lebih dahsyat, yaitu Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa perdamaian yang dipaksakan tanpa keseimbangan hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik di masa depan.